Setuju Pak ya? Jadi nggak pernah lihat ya, berarti mesti dibuka dulu di gadget atau di Google, kira-kira ketikin nama saya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Kejari Balam terima limpahan perkara terhadap 2 kasus oknum Ketua RT intoleran. Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung menerima limpahan perkara tahap 2 kasus oknum Ketua RT Wawan Kurniawan dari Polda Lampung. Kasih Panom Jati Lampung, Imado Putra Adayana membenarkan kejaksaan telah menerima pelimpahan terhadap 2 dari Polda Lampung. Menurut Made Putra kepada awak media di Kejari Bandar Lampung pada Kamis 11 Mei 2023 hari ini sekitar jam 1, pihaknya telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Lampung. Ia mengatakan pelimpahan terhadap 2 ini merupakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada kejaksaan. Kemudian selanjutnya memasuki tahap sidang di pengadilan berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung. Ketua RT Wawan yang dihadirkan pada konferensi pers ini mengenakan kemeja biru, celana coklat pendek, peci, dan sandal jepit. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Helmi mengatakan pihaknya telah menerima kelengkapan berkas dari Polda Lampung, yakni syarat material dan formil oknum Ketua RT Wawan Kurniawan. Ia mengatakan berkas perkara ini telah diteliti dan dikejati Lampung. Menurutnya dari hasil penelitian terhadap berkas ini tersangka Wawan Kurniawan disangkakan 2 pasal, yakni pasal 335 ayat 1 KUHP dengan pasal 167 KUHP. Kemudian dari hasil penelitian tersebut pada 10 Mei 2023 sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil dan material. Helmi juga mengatakan dalam perkara tersebut tak ada pasal tuduhan terkait tentang pidana agama. Ia mengatakan pasal yang dikenakan dalam mengenai pasal perbuatan tak menyenangkan serta memasuki perkarangan tanpa izin. Kejari sendiri telah merujuk 7 jaksa untuk penanganan perkara Wawan Kurniawan ini. Selain itu, Helmi menjelaskan dalam tahap kedua ini pihaknya menerima surat permohonan penjaminan penangguhan penahanan dari istri Wawan Kurniawan dan penasehat hukum, sehingga telah didiskusikan dengan tim JPU karena tersangka kooperatif dan tak akan menyulitkan penanganan perkara, maka tersangka tak dilakukan penahanan. Wawan Kurniawan sendiri merupakan ketua RT yang diduga melakukan penghentian ibadah terhadap jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD di Raja Basa Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk dilakukan sidang. Selain itu, pembukaan dari saya nanti akan disampaikan secara teknis oleh Pak Kejari. Mungkin yang saya sampaikan, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan para wartawan, media cetak, elektronik yang pada kesempatan hari ini, saya didampingi oleh PLT Aspidum, Pak Presiden Krum, serta para jaksa peneliti berkas perkara dan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Lampung pada hari ini menyampaikan penanganan perkara yang berasal atau penyidikan dilakukan oleh penyidik dari Polda Lampung. Penanganan perkara yang dimaksud adalah terhadap berkas perkara nomor BP 12. Berita selanjutnya, PDI Perjuangan Lampung daftar ke KPU bidik 22 kursi pada pemilu 2024. Jajaran DPD PDI Perjuangan lakukan arak-arakan menuju KPU Lampung untuk mendaftarkan calegnya pada Kamis 11 Mei 2023. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, jajaran DPD PDIP mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa caleg turut serta menuju KPU Lampung.
Dalam kesempatan itu, arak-arakan ini pakaian adat Nusantara mengiringi langkah mereka ke KPU Lampung. DPD PDI Perjuangan Lampung sendiri menargetkan meraih 22 kursi di jumlah 85 kursi di DPRD Provinsi Lampung. Hal itu juga disampaikan Ketua DPD PDI Lampung, Sudin, saat konferensi pers pasca mendaftar di KPU. Menurutnya dari hasil pemilu 2019, PDIP meraih 11 kursi DPRD Provinsi dan pada pemilu 2024 ditargetkan bisa meraih 22 kursi. Adapun strategi PDI Perjuangan untuk mewujudkan itu tindak lanjut Sudin di pihaknya menaruh kader-kader potensial di setiap dapil. Seperti di Lampung Tengah, PDI menaruh Migrum Gumai, Ketua DPRD Provinsi Lampung, kemudian ada Ibu Dewi Incumbent serta Sutono, Sekretaris DPD PDI Perjuangan, sehingga harapannya Lampung Tengah ini mampu meraih 3 kursi pada pemilu 2024 mendatang. Sudin juga memastikan caleg pertahanan yang sekarang duduk di legislatif tak berubah dapil pada pemilu 2024. Ia mengatakan jumlah bakal caleg yang akan maju pada pemilu 2024 sudah mencapai 100% di setiap dapil. Menurutnya hal itu sesuai permintaan para pertahanan yang duduk di dapil untuk tetap maju di wilayah tersebut. Karena membina suatu wilayah bukanlah hal yang mudah. Ia mengaku bahwa caleg yang dilajukan untuk sesuai kursi DPRD Lampung, dan dari jumlah tersebut terdapat 37,6% kuota bacalek perempuan. Jumlah persentasenya 30. Oke Pak, izin ini kan masih dalam proses DCS. Nanti apakah sudah nama-nama yang disetorkan apakah sudah pasti atau ada kemungkinan berubah, direvisi atau diganti seperti itu Pak sebelum penetapan DCT? Insya Allah kalau tidak ada terjadi apa-apa itu tetap, kita kan manusia namanya, besok mungkin salah satu caleg sakit atau tidak bisa menjalankan fungsinya atau mohon maaf meninggal dunia, maka kan harus ada pengganti. Berita selanjutnya, DPO Korupsi Dana Desa 2019, Kades Braca Sakti Lampung Timur ditangkap di Kalimantan Tengah. Polres Lampung Timur berhasil mengamankan oknum Kepala Desa Braca Sakti Kecamatan Waijepar, Lampung Timur. Kepala Desa Braca Sakti berinisial ES ini merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa pada tahun 2019. ES diamankan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 8 Mei 2023. Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu Johannes Erwin Perlindungan Sinombing saat dihubungi melalui telepon pada Rabu 10 Mei 2023. Ibtu Johannes mengatakan penangkapan yang dilakukan merupakan hasil dari pengembangan. Menurutnya selama 5 bulan pasca ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya terus melakukan pencarian dan ES masuk dalam daftar pencarian orang. Ia menjelaskan ES diduga melarikan diri ke Kalimantan Tengah. Ia juga menyebutkan saat ini Reskrim Polres Lampung Timur sedang dalam perjalanan menuju Polres Lampung Timur. Kemarin Reskrim Polres Lampung Timur sudah diperjalankan ke Surabaya dari Bandar Udara Haji Hasan Sampit. Setelah dari Surabaya, polisi langsung menuju Jakarta dan akan dilanjutkan ke Polres Lampung Timur. Ibtu Johannes mengatakan pihaknya juga akan segera melakukan konferensi pers terkait penangkapan kasus tersebut. Sebelumnya, ES ini ditetapkan menjadi tersangka pada awal Januari 2023 lalu lantaran terjerat kasus dugaan korupsi dana desa pada tahun 2019. Tipikor Reskrim Polres Lampung Timur menyatakan ES diduga terlibat kasus korupsi dana desa tahun 2019. Perbuatan ES ini menyebabkan negara mengalami kerugian 150 juta. Selain itu pihaknya juga sudah 2 kali melakukan pemanggilan terhadap ES namun tak memenuhi panggilan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, oknum Kades tersebut kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang. Berita selanjutnya, Polda memberikan pendidikan hukum tentang penggelapan, pinjol, dan judi online ke 500 karyawan Indomarko.
Polda Lampung memberikan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada 500 karyawan PT Indomarko Lampung pada Kamis 11 Mei 2023. Adapun materi pendidikan hukum yang diberikan yakni tentang pinjaman online, judi online, tindak pidana penggelapan, dan sosialisasi aplikasi Super Apps Presisi Polri. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pendidikan hukum perlu diberikan untuk melakukan pencegahan terhadap potensi tindak kejahatan. Menurut Pandra, pendidikan hukum diberikan kepada 243 kepala toko Indomaret. Kegiatan ini sendiri diberikan selama 2 hari, yakni 10 sampai dengan 11 Mei 2023, sehingga total kepala toko Indomaret yang diberikan materi ada 500 orang. Menurut Pandra, pendidikan hukum ini dilakukan untuk mencegah kerawanan tindak kejahatan pada gerai atau toko Indomaret. Selain itu, Pandra mengatakan pihaknya juga dapat mendengarkan keluhan mengenai kendala yang dihadapi karyawan Indomaret. Ia mengaku pihaknya telah mensosialisasikan aplikasi Polri Super Apps Presisi Polri, di mana karyawan ini bisa langsung melaporkan ke aplikasi tersebut bila menemukan adanya tindak kejahatan terkait pinjaman online, judi online. Pandra juga mengatakan bahwa hal tersebut tak menutup kemungkinan dapat berdampak buruk bagi yang menjadi korban. Bahkan dalam kesempatan ini, Pandra nampak ada dampak buruknya juga bisa terlibat lingkungan sekitar dan perusahaan. Lebih lanjut, Pandra menyampaikan sebelumnya melakukan pinjaman harus melihat aplikasi pinjol harus sudah terdaftar di OJK. Sementara Branch Manager Indomarko Bandar Lampung Bambang Purwanto mengatakan bahwa pihaknya membawahi 839 gerai Indomaret yang ada di seluruh Lampung. Ia pun mengatakan untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan pihaknya sudah memiliki standar operasional prosedur tersendiri. Namun ia menjelaskan hal tersebut juga harus didukung adanya kerjasama dengan pihak berwajib. Bambang melanjutkan tren selama ini judi online juga pinjaman online melanda orang-orang umurnya masih labil. Hal tersebut juga mendasari pihaknya memberikan pendidikan dan pengetahuan hukum kepada karyawannya. Pegiat kuliner optimis makanan khas Lampung diminati masyarakat luas. Pegiat kuliner khas Lampung optimis makanan khas Lampung ini dapat diperjualbelikan bahkan diminati hingga kancah nasional. Pegiat kuliner khas Lampung asal Metro Afif Sukarman mengatakan dirinya yakin makanan khas Lampung dapat bersaing dan diminati hingga kancah nasional. Makanan ini berdasarkan keyakinan tersebut, Arif mengatakan pada Rabu 10 Mei 2023, pihaknya mengadakan pelatihan sertifikasi makanan khas Lampung pada pelaku UMKM di Metro. Pelatihan tersebut selanjutnya dilakukan selama 4 hari diikuti oleh 30 pelaku usaha UMKM. Adapun yang dipelajari terkait makanan khas Lampung untuk materi yang diberikan mulai dari cara memasak, penyajian, hingga bahan-bahan yang dibutuhkan selama membuat satu hidangan. Menurutnya makanan khas Lampung bisa berdampak bagi kota Metro. Hal ini dikarenakan kota Metro merupakan salah satu kota yang identik dengan wisata kulinernya. Sebab Metro kurang destinasi wisata alam sehingga wisata kuliner yang bisa menjadi pilihan. Hal senada juga dikatakan oleh chef dan asesor Food and Beverage LPK Teladan Sahabat Hernadi Priambodo. Ia mengatakan kuliner khas Lampung ini merupakan bagian dari kebudayaan Lampung itu sendiri. Menurutnya, sejak tahun 2022 pihaknya sudah menggagas terkait makanan khas Lampung ini. Hernandi membeberkan makanan khas Lampung yang diinformasikan adalah hasil penelitian berdasarkan literasi nilai sejarah kuliner itu sendiri. Dengan adanya kuliner khas Lampung tersebut, juga bertujuan sebagai pengenalan kepada kaum muda mengenai makanan khas Lampung. Terlebih banyak bahan makanan khas Lampung ini yang hanya dapat ditemui di daerah Lampung saja, seperti isem kembang. Belanja minimal Rp600.000 mendapatkan gratis t-shirt dan member X8 Lampung City Mall. X8 Lampung City Mall menghadirkan promo yang berlangsung hingga 31 Mei 2023. Supervisor X8 Lampung City Mall Arda Yunika mengatakan, promo ini adalah belanja minimal Rp600.000 apa saja dalam satu stroke. Ia bisa mendapatkan gratis t-shirt dan menjadi member X8. Keuntungan dari member ini bisa mendapatkan diskon 10% dan jika sedang ulang tahun bisa mendapatkan diskon 30%. Menurut tanda pada Kamis 11 Mei 2023, kedua diskon tersebut berlaku untuk semua fashion dan aksesoris dengan harga normal. Keuntungan lain menjadi member setiap pembelanjaan Rp100.000 mendapatkan 1 poin. Namun untuk pembelanjaan fashion
fashion yang mendapatkan diskon 50% ke atas tak mendapatkan poin. Jika pelanggan memiliki minimal 20 poin, ini bisa ditukarkan dengan voucher belanja 50.000. Pelanggan memiliki minimal 40 poin bisa ditukarkan voucher belanja 100.000. Voucher belanja tersebut bisa digunakan sebagai potongan harga di seluruh toko XX, dan XX ini adalah toko yang menjual fashion pria, wanita, anak-anak, serta pasangan, baik pasangan pria dan wanita maupun keluarga. Fashion ini ada kemeja, kaos, jaket, sweater, hoodie, celana jeans, celana chinos, dress, dan tonik. Ada juga aksesoris topi, kaos kaki, dan ikat pinggang. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.